Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam materi pembelajaran tentang pengertian iman pada hari kiamat. Sekarang pada materi yang terakhir, yaitu kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang pada sesi yang terakhir, yaitu ketentuan surga dan neraka. Nah, ketentuan surga dan neraka ini adalah tempat di akhirat. Kita bisa masuk surga atau bisa masuk neraka. Jadi tempatnya hanya dua, tidak ada yang ketiga. Oke, kita langsung saja. Setelah selesai melewati berbagai rangkaian peristiwa di alam akhirat, tiba saatnya bagi manusia untuk diberikan balasan sesuai amal perbuatan mereka selama mereka hidup di dunia. Seorang yang beriman dan ahli ibadah sampai meninggalkan dunia dengan husnul khotimah, mati dalam keadaan husnul khotimah, akan diberi balasan berupa nikmat surga. Sedangkan orang yang ingkar, orang yang kafir, orang yang tidak beriman sampai matinya dalam keadaan sulh khotimah, maka akan dibalas dengan siksa neraka. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan perbedaan yang sangat jelas keadaan surga dan neraka beserta para penghuninya. Sekarang kita teliti coba masalah keadaan surga, sedikit dari pengertian daripada surga. Surga adalah suatu tempat yang dijaga oleh malaikat Ridwan. Jadi malaikat Ridwan ini penjaga surga. Kemudian dipenuhi oleh berbagai macam kenikmatan yang disediakan untuk hamba-hambanya. Untuk siapa hamba-hambanya? Hambanya Allah yang berbakti dan taat kepada Allah. Al-Quran banyak bercerita tentang kehidupan di surga. Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, Allah sudah berjanji kalau orang tadi itu taat Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka balasannya adalah surga. Coba perhatikan firman Allah yang menggambarkan kenikmatan surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Yang artinya perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah seperti taman mengalir sungai-sungai di dalamnya. Buahnya tak henti-henti, sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Surat Ar-Ra'd ayat ke-35. Keindahan surga dan kenikmatannya hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang saya sebutkan tadi. Selain itu Al-Quran juga menyebutkan beberapa nama surga. Di dalam Al-Quran ada beberapa atau disebut tingkatan-tingkatan surga. Jadi orang-orang yang bertakwa itu kan berbeda-beda, ada yang ketakwaannya sangat serius, ada ketakwaannya tengah-tengah, ada ketakwaannya ibadahnya sedang-sedang, ada ketakwaannya yang ringan. Nah, itu surganya berbeda-beda, ada tingkatan masing-masing. Di dalam surga ada namanya Jannatul Firdaus, yaitu surga Firdaus
yang tersebut di dalam surat Kahfi ayat 107. Ada Jannatul Adn, surga yang kekal. Itu disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 72. Ada yang disebut Jannatul Naim, yaitu surga yang berisi kenikmatan. Itu disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 85. Ada surga yang dinamakan Jannatul Khuld, yang artinya surga yang kekal. Ini disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 15. Ada yang disebut Jannatul Ma'wa, yaitu artinya surga tempat kediaman. Al-Quran surat As-Sajdah ayat 19. Ada Jannah Darussalam, tempat yang damai, yaitu disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 127. Yang ketujuh ada Jannah Darul Qoror, negeri yang kekal. Artinya Darul Qoror itu negeri yang kekal. Ada di dalam disebutkan surat Al-Mu'min ayat ke-39. Jadi surga itu ada 7 macam surga. Nah, macam-macam surga ini tergantung dari ketakwaan kita. Kalau ketakwaan kita itu tinggi, maka mereka akan ditaruh di tempat atau di surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Dipanggil Pak Rijal. Alhamdulillah, itulah keadaan surga yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Kita wajib untuk supaya mengimani bahwasanya Allah itu sudah menciptakan surga dan neraka. Oke, sekarang kita akan membahas tentang keadaan neraka. Neraka adalah tempat terburuk bagi manusia yang membangkang terhadap syariat Allah dan mengingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata neraka disebutkan dalam kitab suci Al-Quran dalam jumlah yang banyak. Dalam bahasa Arab neraka disebut an-nar, yang berarti api. Pintu neraka berdiri kukuh dan tertutup rapat. Itulah penjara bagi orang-orang yang menganggap remeh berita tentang pengadilan akhirat. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa bahan bakar neraka adalah manusia dan batu atau berhala. Pintu gerbang neraka dijaga oleh malaikat yang dipimpin malaikat Malik. Siksa neraka amat mengerikan. Tidak ada bandingannya dengan sakit apapun yang dialami di dunia. Panasnya api neraka mengalahkan panasnya apapun yang ada di alam dunia. Siksa neraka berlaku bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang enggan menjalankan amanahnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan yang mengerikan di neraka digambarkan dalam Al-Quran. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqadha alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur, yang artinya, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Al-Quran surat Al-Fatir ayat ke-36. Neraka dan penjelasannya banyak disebutkan dengan berbagai nama dalam Al-Quran. Nama-nama neraka beserta ketentuannya itu ada bermacam-macam. Ada yang disebut neraka hawiyah, neraka jahim, neraka sakor,
neraka laza, neraka hutamah, neraka sa'ir, neraka wail, dan neraka jahanam. Neraka-neraka ini juga bertingkat-tingkat menurut seberapa besar dosa-dosa mereka, seberapa berat dosa-dosa mereka. Ini ada tingkatan-tingkatannya juga, sama dengan halnya dengan surga yang tadi kita bicarakan. Coba kita cermati apa neraka hawiyah itu. Nama neraka hawiyah disebutkan dalam surat Al-Qari'ah ayat 9, 10 dan 11. Arti hawiyah adalah api yang sangat panas. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ringan timbangan amal kebajikannya. Jadi amal kebaikannya itu masih ringan, tapi dia masih bisa masuk surga, tapi harus istilahnya kalau kita cuci baju itu dibilas dulu, digosok-gosok dulu. Kalau sudah bersih, maka dimasukkan ke dalam surganya Allah. Walaupun dia di dalam atau di atas dunia ini dia hanya mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali. Jadi membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia hanya mengakui, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selain itu, dari amal-amal kebaikannya itu ditimbang dulu. Walaupun dia hanya mengucapkan kalimat yang tadi disebutkan, yaitu syahadah, maka dia masih ada harapan untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi harus dicuci dulu sampai bersih, baru dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian neraka jahim. Neraka jahim disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 68. Arti jahim adalah api yang menghanguskan. Neraka ini menjadi tempat penyiksaan bagi orang-orang yang mengingkari hari berbangkit serta mengingkari azab di hari kiamat. Kemudian neraka sakor. Nama neraka sakor disebutkan dalam surah Al-Mudaththir ayat 26 sampai ayat 30. Arti sakor adalah yang menghanguskan kulit manusia. Neraka ini diperuntukkan bagi orang yang telah diberikan kelapangan dan keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal harta, keluarga, dan kesenangan hidup. Akan tetapi mereka justru menyombongkan diri dan menganggap Al-Quran hanyalah sihir dan tulisan manusia saja. Orang yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Kemudian neraka laza. Nama neraka laza disebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 sampai 18. Arti laza adalah api yang bergejolak mengelupaskan kulit kepala. Neraka ini disediakan untuk orang berpaling dari agama dan suka mengumpulkan harta lalu menyimpannya. Mereka tidak suka bersedekah dan membayar zakat. Kemudian neraka hutamah. Nama neraka hutamah disebutkan dalam surat Al-Humazah ayat 4. Arti dari hutamah adalah api yang dinyalakan dan membakar sampai ke hati. Neraka ini disediakan bagi orang yang suka mengumpat dan mencela, gemar mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, serta mereka mengira bahwa harta tersebut dapat mengekalkannya, membuat dia abadi.
Kemudian neraka syair. Nama neraka syair disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-5. Arti dari syair adalah api yang menyala-nyala. Neraka ini diisi oleh orang-orang kafir yang mengikuti petunjuk setan, yang dilempar dengan bintang-bintang karena ingin mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian neraka wel. Nama neraka wel disebutkan dalam surat Al-Humazah ayat kedua. Arti wel adalah kecelakaan atau membuat celaka. Neraka ini disediakan untuk para pengusaha atau pedagang yang licik dengan cara mengurangi berat timbangan serta mencolokkan barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Neraka ini juga diperuntukkan bagi orang-orang yang keras hatinya dan tertutup dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu neraka jahanam. Nama neraka jahanam disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 97. Neraka ini merupakan neraka yang paling dalam dan paling berat siksaannya. Orang-orang yang masuk ke neraka jahanam adalah orang yang mengingkari Tuhannya dan mendustakan Rasulnya. Jadi neraka jahanam ini orang yang tidak pernah mengakui adanya Tuhan. Seakan-akan alam ini terjadi karena alami. Terjadi adanya keadaan alami, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang membuat. Nah, orang-orang seperti ini istilahnya kalau bahasa sekarang orang-orang ateis, ya, orang-orang komunis yang tidak mengakui ada yang menciptakan, padahal semua yang ada di dunia ini, alam semesta ini, semuanya ada yang menciptakan. Siapa itu? Yaitu Sang Khalik, Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, Sang Khalik, yaitu makhluk. Siapa makhluk itu? Makhluk adalah ciptaan Allah, barang ciptaan Allah. Jadi semua ciptaan Allah itu disebut makhluk. Semua makhluk itu pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita imani, yaitu agama Islam. Agama Islam ini mengimani bahwasanya semuanya ada yang menciptakan dan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan utusannya yang terakhir Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan tentang ketentuan surga dan neraka. Perlu diingat bahwasanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang penghuni surganya Allah dan tidak merasakan siksa neraka sedikit pun. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya selamat. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat semuanya selamat, mendapatkan syafaat Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan semua di antara kita, keluarga kita dan semuanya tidak terjatuh dalam bisikan-bisikan setan, tidak tergoda oleh bisikan setan dan hawa nafsu, agar kita selamat dari godaan-godaan yang membuat kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena di akhirat nanti tempat itu hanya dua tempat. Jadi tempatnya itu hanya dua macam. Kalau gak neraka ya surga. Sekarang ini kita berpikir, ayo kita berpikir kita mau bertempat di mana.
Kalau kita ingin bertempat di surga, berarti kita harus mengikuti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang disampaikan oleh Nabi kita, yang berupa kebaikan kita laksanakan, yang berupa larangan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita jauhi. Kalau kita ingin masuk neraka, ya sudah, jangan ikuti apapun yang diajarkan oleh syariat Allah. Apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kita mengingkari semuanya, maka tempat kita akan di neraka. Bisa kita bayangkan, neraka itu sangat panas, tidak ada bandingannya kepanasannya di dunia ini. Batu kerikilnya saja, batu kerikil yang ada di neraka, seandainya batu tadi itu jatuh ke bumi, maka bumi ini akan hancur lebur. Itu baru kerikilnya saja. Ya, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.